Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan bersekutu, beribadah, dan kita akan menyanyi buat Tuhan. Kita akan memuji Allah kita yang hebat. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa dan menerima berkat dari Tuhan. Sebelum kita memulai, adik-adik yang sehat, adik-adik yang kuat, adik-adik yang ceria, kita berdoa dulu ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena hari ini kami diberikan kesempatan untuk beribadah sekolah minggu. Tuhan berkati anak-anak supaya bersukacita di dalam Tuhan dan mereka dapat memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan sabda firman Tuhan yang akan membuat mereka menjadi pelaku firman yang setia dan mereka akan terus bertumbuh tinggal di dalam Tuhan. Terima kasih ya Allahku, Engkau sungguh hebat. Urapi kami anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Wow. Adik-adik sudah siap memuji dan menyembah Tuhan? Mari kita memuji menyembah Tuhan. Bangkit berdiri dan kita nyanyikan lagu ini. Yo! Mari adik-adik bersukacita, kita angkat pujian ini. Aku anak raja, engkau anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Aku anak raja. Aku anak raja. Kau anak raja. Kita semua anak raja. Aku anak raja. Engkau anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Wow, Tuhan mau angkat dosa kita dan buang ke laut. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Pure, buang ke laut. Pure, buang ke laut. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Pure, buang ke laut. Pure, buang ke laut. Katakan aku bahagia. Aku bahagia. Bahagia. Karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Aku bahagia. Bahagia. Karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Pure, buang ke laut. Pure, buang ke laut. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Pure, buang ke laut. Pure, buang ke laut. Tuhan Yesus sudah lepaskan kita dari kuasa dosa. Amin. Adik-adik, mari kita angkat pujian ini. Sebab ketika kita mengenal Yesus, hidup kita akan diubahkan olehnya. Yeay. Katakan, sejak ku kenal Yesus. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan olehnya. Dari awal, sejak ku kenal
Ya adik-adik, sekarang waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini kami masih diberikan kesehatan dan kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami supaya kami dapat mengerti firman Tuhan yang kami dengarkan dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita dari Alkitab, seorang tokoh Alkitab yang masih sama dengan minggu-minggu yang lalu. Dia dianiaya karena melakukan kebenaran. Nah, melanjutkan kisah minggu yang lalu tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego, ya. Sadrak, Mesak, dan Abednego ini juga punya seorang sahabat yang lain yang bernama, siapa yang tahu? Ya, Daniel, ya. Nah, Daniel ini sama dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego, orang-orang yang pintar karena mereka adalah keturunan bangsawan. Bangsawan itu adalah orang-orang terpelajar, biasanya mendapatkan pendidikan yang baik, ya. Nah, Daniel ini pada masa Raja Darius, Daniel dipilih menjadi salah satu dari 3 pejabat tinggi kerajaan. Nah, pejabat tinggi kerajaan ini membawahi 120 orang wakil raja. Alkitab mencatat bahwa Daniel ini orang yang pandai, cerdas. Pada masa kerajaan Babel, Daniel juga dapat mengartikan mimpi Raja Nebukadnezar. Padahal tidak ada orang bijaksana di sana satupun yang dapat mengartikan mimpi raja tersebut. Makanya Daniel dipilih menjadi pejabat tinggi kerajaan. Ya, Daniel ini orang yang cakap. Raja Darius sangat menyukai Daniel, sangat sayang kepada Daniel. Raja Darius ingin supaya Daniel menjadi penguasa atas seluruh kerajaan Media yang dipimpin oleh Raja Darius, ya. Tapi adik-adik, hal itu tidak menyenangkan pejabat tinggi kerajaan yang lain. Mereka cemburu, iri, ya, kepada Daniel yang akan dipilih menjadi penguasa. Lalu mereka cari-cari alasan nih, gimana supaya Daniel ini hancur, supaya Daniel tidak jadi penguasa di kerajaan Media ini. Mereka cari-cari alasan. Lalu mereka bermufakat di dalam Alkitab, ya, dikatakan ayat ke-8, Daniel 6 ayat ke-8. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya mengeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar, nih larangannya, mereka bilang kepada Raja Darius, Raja, tolong keluarkan suatu larangan. Larangannya seperti apa bunyinya ini? Barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku, ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Nah, katanya gitu. Larangannya apa? Bahwa tidak boleh ada seorang pun yang menyampaikan permohonannya kepada dewa atau manusia manapun selain kepada Raja Darius. Kalau ada yang kedapatan melakukan hal itu, akan dihukum. Hukumannya adalah dilemparkan ke dalam gua singa. Nah, lalu oleh raja disetujui, dikeluarkanlah keputusan yang berisi larangan itu. Ya, setelah dikeluarkan keputusan itu, Daniel mendengar tentang hal itu. Lalu Daniel pulang ke rumahnya. Seperti biasa, Daniel tetap melakukan kebiasaannya, yaitu apa? Daniel naik ke tingkat atas rumahnya, ke kamar atas yang atapnya terbuka menghadap ke Yerusalem. Daniel sujud berdoa kepada Tuhan Allah. Padahal sudah ada larangan tadi. Larangannya apa?
tidak boleh menyampaikan permohonan selain kepada Raja Darius. Nih, Daniel berdoa kepada Tuhan Allah yang dia sembah, Allah pencipta semesta, ya. Daniel tetap tekun, setia berdoa kepada Tuhan. Berapa? 3 kali sehari Daniel melakukan itu. Menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan Allah. Nah, waktu itu para pejabat itu sengaja datang ke rumah Daniel karena mereka tahu bahwa Daniel itu rajin berdoa 3 kali sehari. Lalu mereka datang ke rumah Daniel dan mereka sedang melihat Daniel sedang berdoa. Akhirnya mereka datang menghadap raja, ya. Mereka mau laporan, mau kasih laporan kepada raja, ini ada orang yang gak taat nih, harus diberikan hukuman sesuai dengan keputusan yang sudah dikeluarkan oleh Raja Darius, yang sudah dibuat oleh raja. Lalu mereka, Tuanku Raja, katanya. Mereka ini ya, pejabat-pejabat tinggi yang tidak suka dengan Daniel itu, mereka lapor. Tuanku Raja, bukankah Tuanku sudah mengeluarkan perintah yang berupa larangan untuk tidak menyampaikan permohonan kepada dewa manapun atau manusia manapun selain kepada raja? Iya, Raja Darius bilang, iya betul, kan sudah dikeluarkan keputusannya. Nih, tapi ada orang buangan dari Israel, ya, orang Israel, orang suku Yehuda, orang buangan yang ada di sini, dia tidak mau taat kepada perintah peraturan yang sudah dikeluarkan oleh raja. Siapa dia? Raja bingung. Raja mau tahu siapa. Itu Daniel. Waduh, raja jadi lemes. Raja jadi nggak bergairah. Karena apa? Karena raja sangat mengasihi Daniel. Raja sayang sekali sama Daniel. Raja sangat menyayangkan hal ini, ya. Raja tidak mau Daniel menerima hukuman ini. Tapi apa boleh buat? Keputusan sudah dibuat, sudah dikeluarkan, tidak bisa dibatalkan. Akhirnya raja mikir, raja mencari cara, berpikir terus saja, gimana caranya supaya Daniel tidak jadi dihukum, ya. Aduh, gimana ini? Terus pejabat-pejabat tingginya sama wakil-wakil rajanya mendesak, Raja, kan keputusan nggak bisa dibatalkan, harus tetap dijalankan, katanya. Siapa yang melanggar harus dihukum. Mereka memprovokasi raja, ya, manas-manasin raja. Akhirnya raja bilang, ya sudah, lakukan, katanya. Bawalah dia, lakukan sesuai dengan keputusan yang sudah dibuat. Akhirnya disuruh orang membawa Daniel. Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Raja udah menyaksikan bagaimana Daniel masuk ke dalam gua singa. Terus raja bilang di Alkitab, ya, katanya, kata raja, biarlah Allahmu yang engkau sembah itu, kiranya dia yang menyelamatkan engkau. Karena raja sebenarnya tidak mau Daniel dihukum, ya. Akhirnya dengan berat hati raja menyuruh orang, udah tutup guanya, katanya. Daniel udah masuk ke dalam gua singa, suruh guanya ditutup dan dimaterai dengan materai raja. Terus rajanya pulang ke istana. Sampai di istana, raja gelisah sekali, dia nggak bisa tidur. Karena apa? Dia sangat memikirkan Daniel terus. Dia memikirkan Daniel. Aduh, semoga Daniel aman, ya, katanya. Dalam hatinya, dia gelisah, dia nggak bisa tidur. Semalaman itu dia berpuasa. Ya, dia berpuasa. Lalu ketika pagi-pagi fajar sudah menyingsing, pagi-pagi dia lari. Dia menuju ke gua singa itu. Daniel, katanya, ya. Raja datang ke gua singa itu. Kita lihat di ayat yang ke-20. Daniel 6 ayat yang ke-20. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Ya, sayu karena semalaman dia puasa, lemas, ya. Terus dia bilang, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan setia, dengan tekun,
telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Katanya. Ya, karena perhatian raja, raja pagi-pagi menghampiri Daniel. Lalu jawab Daniel apa? Ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikat-malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap tuanku raja, aku tidak melakukan kejahatan. Wah, Raja Darius bersukacita. Ternyata Daniel baik-baik saja. Katanya ya, raja jadi senang yang tadinya udah lemes, loyo, ngomongnya juga sayu. Begitu mendengar suara Daniel, raja jadi senang, bersukacita. Ya, akhirnya raja menyuruh orang keluarkan Daniel dari gua itu. Akhirnya Daniel dikeluarkan. Nah, di ayat yang ke-25 dikatakan raja memberi perintah, lalu diambilnya orang-orang yang telah menuduh Daniel dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Nah, ternyata orang-orang yang menuduh, memfitnah Daniel mendapatkan hukumannya. Ya, hukuman yang tadinya mereka rancang untuk Daniel berbalik kepada mereka sendiri. Bukan hanya mereka, bahkan keluarga mereka pun mendapatkan hukuman itu dari raja. Mereka semua dimakan oleh singa. Nah, lalu ayat yang ke-26 katakan, kemudian Raja Darius mengirimkan surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang mendiami seluruh bunyinya, katanya. Bunyinya seperti ini ya, surat yang dikeluarkan oleh Raja Darius. Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini, ku berikan perintah, nih, bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Wah, rajanya malah jadi percaya kepada Allah yang disembah oleh Daniel. Malah dia menyuruh, mengeluarkan perintah bahwa semua orang harus takut dan gentar kepada Allah yang disembah oleh Daniel. Ya, katanya, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Nah, dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Ya, tadinya raja mengeluarkan perintah supaya siapa yang menyembah selain kepada Raja Darius akan dimasukkan ke gua singa. Sekarang raja merubah perintah itu menjadi semua orang harus takut dan gentar kepada Allah yang disembah oleh Daniel, karena dialah Allah, karena dialah raja yang berkuasa, kekuasaannya tidak akan berakhir. Nah, adik-adik, demikian kisah Daniel. Dari kisah ini, apa yang bisa kita pelajari? Nah, di sini Daniel mempunyai suatu kebiasaan, yaitu berdoa. Tuhan Yesus sangat suka kepada orang yang rajin berdoa. Kenapa? Tuhan Yesus juga rajin berdoa ketika dia berada di bumi, dia rajin berdoa. Dia memberi teladan kepada murid-muridnya. Pagi-pagi sekali Tuhan Yesus berdoa di bukit. Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita tentang bagaimana berdoa. Adik-adik ada yang ingat kan doa Bapa Kami isinya? Ya, kalau ada adik-adik kecil yang belum tahu, boleh buka Alkitab ya. Di situ ada doa Bapa Kami, boleh belajar dari situ. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya doa Bapa Kami. Tuhan Yesus memberi contoh dan teladan bahwa Tuhan Yesus juga berdoa. Apalagi kita manusia biasa yang sering jatuh dalam dosa, kita harus berdoa. Kenapa? Karena dengan berdoa kita semakin akrab dengan Tuhan. Kita juga
bisa menyampaikan isi hati kita, permohonan ampun kita kepada Tuhan melalui doa. Jadi Tuhan Yesus suka dengan orang yang rajin berdoa. Lalu Tuhan juga memberi pertolongan kepada orang-orang yang rajin berdoa. Contohnya tadi Daniel, 3 kali sehari dia berdoa kepada Tuhan Allah di rumahnya, di di tingkat atas rumahnya. Dia setia berdoa 3 kali sehari walaupun ada larangan. Daniel tetap melakukan kebiasaannya, yaitu berdoa kepada Tuhan Allah. Dan ketika dia mengalami kesulitan, Tuhan menolong Daniel. Begitu juga dengan kita. Kalau kita rajin berdoa, Tuhan pasti akan memberikan pertolongannya kepada kita. Ya, Tuhan sangat menyukai orang yang rajin berdoa, dan Tuhan juga pasti akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang suka berdoa. Nah, di sini ada ayat hafalan ya. Bagaimana kita menerapkan firman Tuhan ini. Kita belajar seperti Daniel untuk mulai rajin berdoa. Di sini siapa yang sudah mulai berdoa dengan setia setiap pagi bangun tidur, berdoa, baca Alkitab? Ada ya semua? Sudah mulai? Ya, diteruskan, dilanjutkan sampai kita tua, sampai kita ketemu Tuhan Yesus nanti. Jangan dirubah kebiasaannya. Nah, ayat hafalan kita adalah dari Matius 7 ayat yang ke-7. Ya, Matius pasal 7 ayat yang ke-7. Bunyinya, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Nih, Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibuka bagimu. Ya, itu ayat hafalan kita ya. Nah, kita bisa menyampaikan hal ini melalui doa. Minta maka akan diberi, cari maka akan mendapat, ketok maka akan dibuka. Oke, sekarang kita berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Kita mau katakan pada Tuhan Yesus. Adik-adik boleh berdoa dalam hatinya masing-masing. Apa yang sudah adik-adik dengarkan, apa yang ingin adik-adik lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Katakan bahwa aku mau belajar setia berdoa sama seperti Daniel yang setia berdoa kepada Tuhan. Kita juga mau belajar setia berdoa kepada Tuhan dalam keadaan apapun, meskipun dalam keadaan susah, senang, dalam keadaan terhimpit, dalam keadaan banyak masalah, kita tetap setia berdoa kepada Tuhan. Karena ketika kita setia berdoa, Tuhan Yesus juga akan memberikan kepada kita jalan keluar. Tuhan akan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pagi hari ini. Kami mau belajar taat dan setia di dalam hal berdoa, sehingga kami semakin dekat dengan Tuhan dan kami semakin mengerti isi hati Tuhan. Karena kami percaya ketika kami berdoa, Tuhan juga akan setia menolong kami ketika kami dalam kesulitan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tolong kami, ajari kami, supaya kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Meskipun kami masih kecil, kami boleh menjadi anak-anak yang taat berdoa kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, yuk sekarang kita mau berdoa syafaat untuk adik-adik semua. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Engkau telah mengumpulkan kami di ibadah sekolah minggu pada hari ini. Walaupun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing melalui online, tapi Engkau telah memberkati Tuhan ibadah sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk firman Tuhan yang telah diberikan oleh pelayan firman Karinda. Tuhan, Kau memberkati setiap firman Tuhan yang telah diberikan agar menjadi berkat Tuhan, agar menjadi pedoman bagi hidup kami Tuhan, yang
lurus turut dengan jalanmu Tuhan. Tuhan kami juga berdoa Tuhan untuk petugas yang telah melayani pada minggu ini, Kau memberkati baik dari pelayan firman, WL, penulis syafaat dan juga editor. Engkau memberkati Tuhan agar setiap pelayanannya dapat menjadi ladang berkat bagi mereka dan mereka selalu rindu untuk melayani Engkau. Tuhan kami juga berdoa Tuhan untuk sekolah dari anak-anak sekolah minggu walaupun mereka masih sekolah melalui online Tuhan di rumah mereka masing-masing, tapi kami berdoa Tuhan agar anak-anak sekolah minggu dapat paham Tuhan, dapat mengerti setiap pelajaran yang diberikan oleh guru-guru mereka walaupun melalui online. Kami juga berdoa Tuhan untuk kesehatan baik dari anak sekolah minggu, guru sekolah minggu dan juga keluarga kami. Kau memberkati Tuhan setiap kesehatan. Kau tahu Tuhan dunia ini sedang tidak baik-baik saja, tapi kami yakin Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan melindungi kami dari segala macam penyakit. Engkau akan menjauhkan kami dari segala macam virus dan penyakit. Jika di antara kami ada yang sakit, Engkau sembuhkan karena kami tahu Tuhan Engkau dokter dari segala dokter. Tuhan kami juga berdoa Tuhan untuk ibadah sekolah minggu depan. Kau memberkati setiap anak sekolah minggu agar selalu rindu untuk memuji dan memuliakan nama Engkau, mendengarkan firman Engkau, dan Engkau juga memberkati Tuhan setiap petugas-petugas yang akan bertugas minggu depan, baik dari WL, pelayan firman, penulis syafaat, dan juga editor. Engkau memberkati Tuhan agar setiap pelayanannya dapat dipersiapkan dengan semaksimal mungkin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita sudah belajar tentang Daniel. Dan marilah kita menjadi pribadi yang tekun berdoa, rajin berdoa, sebab mukjizat Tuhan itu nyata. Angkat pujian ini, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Oh, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih kami telah menyelesaikan ibadah sekolah minggu secara online di hari ini, dan kami mau mengambil keputusan untuk melakukan firman Tuhan yang Tuhan sampaikan pada hari ini. Dan Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, aku mohon berkat-Mu dicurahkan bagi anak-anak sekalian, dan terimalah berkat dari Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom. Tuhan Yesus Kristus memberkati anak-anak sekalian.